Anda masih bersama dengan Kasih Paham, bersama dengan Pak Handoko, Mas Uki, Mbak Devi Rahmawati. Kita berbicara soal bagaimana membaca sinyal dari Presiden Jokowi. Silakan Pak Handoko, tadi bagaimana? Iya, saya ulangi lagi soal bahwa kemenangan Pak Jokowi itu adalah betul-betul bentuk kemenangan rakyat atas politik Indonesia ya. Kita lihat bagaimana rakyat sangat antusias, kemudian kita selama 2 periode memiliki presiden yang sangat berkorelasi erat dengan rakyatnya. Itu betul-betul sesuatu yang sebisa mungkin kita ulang. Ya kan, sebisa mungkin kita ulang. Jadi siapapun itu calon-calon yang muncul belakangan, harapan kita dan kita harus memperjuangkan itu adalah bagaimana presiden yang akan datang betul-betul pro rakyat, betul-betul punya ikatan kuat dengan rakyat dan betul-betul memperjuangkan rakyat. Itu yang saya tangkap dari berbagai kesempatan Pak Jokowi berbicara tentang kriteria Capres 2024. Siapapun itu nanti yang akan maju ke gelanggang, itu maksud saya. Siapapun nanti itu ya, itu kriteria sudah dilakukan, sudah diberikan oleh Presiden. Saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, halo. Ya, siap Mas. Mbak Devi, bagaimana ini publik, masyarakat yang mungkin awam, yang mungkin tidak sepiawai itu untuk membaca kode-kode politik, ini menyikapi pernyataan-pernyataan yang kalau kata anak sekarang itu bersayap dari Presiden. Gimana Mbak? Ya, pertama kita perlu pahami dalam konteks komunikasi publik, bukan komunikasi kebijakan ya, komunikasi publiknya dalam hal ini apalagi komunikasi politiknya, Pak Jokowi memang masih melestarikan karakter kearifan sosial masyarakat kita dalam hal ini bicara yang simbolik. Dan ini bukan hanya Pak Jokowi, secara umum masyarakat Timur memang menggunakan pendekatan simbolik dalam berkomunikasi. Artinya apa? Komunikasi yang dilakukan tidak komunikasi yang terang-terangan. Tapi uniknya Pak Jokowi dalam konteks kebijakan publik kita bisa perhatikan komunikasi sosialnya justru sangat sederhana. Inilah sebuah kepiawaian komunikasi yang menurut saya sangat menarik. Beliau sangat paham bahwa dalam konteks komunikasi kebijakan yang artinya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, maka beliau dengan jelas dan terang menggunakan komunikasi yang sangat sederhana. Nah, dalam konteks politik, memang beliau kemudian menggunakan komunikasi simbolik, komunikasi yang lebih samar-samar, yang tidak terang-terangan, karena memang pada akhirnya berbagai studi global bahkan menunjukkan masyarakat baru di era digital ini secara sederhana adalah masyarakat yang tidak terlalu mau ambil pusing terkait urusan politik. Mereka lebih senang dengan urusan kestabilan nyata. Nah, ini yang kemudian sepertinya ditangkap betul oleh Pak Jokowi bahwa dalam komunikasi soal politik sebenarnya yang paling ramai ini kan kelompok atau elit tertentu. Gitu ya, artinya masyarakat secara umum pada akhirnya hanya akan menanti, oke, pilihannya siapa, ya sudah, saya suka atau tidak. Karena berkali-kali ada banyak penelitian dari luar yang menunjukkan bahkan di Indonesia sekalipun bahwa memang preferensi masyarakat terhadap seorang tokoh atau sosok sebenarnya bukan berbasis pada hal-hal yang sifatnya logis, tapi lebih kepada yang sifatnya emosional. Saya suka atau tidak, saya merasa nyaman nggak ya dengan pemimpin ini. Mbak Devi, ini yang menarik artinya, ya Mbak, siap. Jadi kalau misalnya nih, tadi Mbak bilang bahwa orang kebanyakan menginginkan nggak ngurusin yang ribet-ribet, ngurusin langsung aja soal hidupnya, kira-kira gitu, kestabilan segala macam. Tapi kan pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi yang justru bisa berujung kepada instabilitas, Mbak, karena semua orang jadi mendebak-nebak gitu. Gimana kalau menurut Mbak Devi? Mas, yang mau mendebak ini kan hanya kalangan elit tertentu yang memang suka dengan politik dan kalangan parpol. Mohon maaf, kalau kita bicara rakyat nyata, saya sebagai pengamat sosial mau menggunakan indikator apapun, masyarakat nggak terlalu peduli. Dan ini masih terlalu jauh untuk urusan, terus terang ini nggak peduli Mas. Apalagi generasi yang sekarang yang sudah mulai menguasai universe dunia, bukan hanya Indonesia, itu kalangan yang milenial dan sekarang mulai masuk zilenial. Nah, ini mereka nggak terlalu mau ambil pusing dengan urusan politik. Jadi memang hebatnya Pak Jokowi, beliau tahu persis
urusan kebijakan yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, saya akan gunakan komunikasi yang sangat terang-terangan, telanjang bahkan, gitu ya, sederhana betul, gitu ya, bahkan anak umur 5 tahun pun bisa memahami, tanda kutip gitu ya. Nah, jadi sangat low konteks. Tapi begitu bicara politik, dia tahu ini pasarnya, marketnya, bicara komunikasi kan tentang kepada siapa. Yeah. Pak Jokowi saya yakin tidak benar-benar bicara untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena hari ini masyarakat Indonesia, masyarakat dunia lagi pusing dengan banyak masalah. Pandemi belum selesai, Indonesia kita lagi didera banyak gempa dan sebagainya. Bukan itu, jadi ini hanya untuk sebagian kecil kelompok elit yang mau pusing dengan urusan politik. Masyarakat secara umum, secara sosial, they don't really care about politics. Oke, Mbak Devi, terima kasih. Dan saya jadi bertanya-tanya nih, jangan-jangan segelintir orang yang tadi diomongin Mbak Devi ini salah satunya nih Mas Uki sebenarnya. Biar dibikin seneng gitu, enggak? Saya bukan elit, Ya, saya pikir saya pernah juga membaca sebuah survei yang apa namanya, salah satu kesimpulan itu sama seperti yang Mbak Devi bilang tadi, bahwa generasi milenial dan generasi zilenial ya, yang lahirnya di awal 80-an onwards itu memang mereka lumayan apolitis ya. Mereka lumayan merasa bahwa hiruk-pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Dan bisa jadi itu memang benar bahwa yang care dengan itu ya memang orang-orang yang punya concern di politik saat ini, sedangkan kebanyakan orang belum ya, karena pemilu mungkin masih setahun lebih ya. Yep. Nah, tapi saya juga tertarik juga ya merespon Pak Handoko tadi ya, terkait dengan pemimpin yang betul-betul berasal dari rakyat gitu. Saya melakukan asesmen ya, sebelum saya bergabung dengan organ relawan teman Ganjar atau sebelum saya betul-betul merasa yakin untuk mendukung Pak Ganjar, saya melakukan asesmen terkait Pak Ganjarnya sendiri, bahwa beliau itu berasal dari keluarga yang seperti apa dan lain-lain. Memang beliau itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang, kalau dibilang sedang-sedang saja, bahkan lebih di bawah lagi dari sedang-sedang saja, lalu kemudian tumbuh menjadi anak yang biasa dari kalangan yang biasa-biasa saja dan lain-lain. Dan ketika beliau sudah menjabat sebagai gubernur, tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa beliau itu turun ke masyarakat, bercengkrama dengan masyarakat, ngobrol, bahkan sering bersenda gurau dengan masyarakat, dan tidak lupa itu dipublikasikan atau dipublisitaskan ya ke sosial media supaya masyarakat yang dianggap oleh Pak Ganjar ini sebagai tuannya tersebut itu bisa tahu setiap hari keseharian pelayannya, yang dalam hal ini adalah gubernur, yang dalam hal ini adalah gubernur Jawa Barat, itu setiap hari itu ngapain. Jawa Tengah tadi Mas. Sorry, mohon maaf ya, Jawa Tengah. Itu setiap hari itu apa yang dikerjakan oleh si pelayan Mas Uki, masyarakat. Sorry saya potong. Tadi siang kebetulan saya ketemu sama Pak Ganjar. Oh, ya, dalam sesi gini juga kita tanya, Pak Ganjar, prestasi terbaiknya Pak Ganjar sebagai gubernur apa? Lalu beliau bilang, saya nggak mau jawab karena saya merasa sangat narsis banget kalau saya jawab, katakan. Silakan track record yang berbicara. Nah, ini relawan aja nih yang bicara kalau gitu. Apa prestasinya Pak Ganjar nih? Oh, siap. Oh, banyak banget. Dari sudut pandang apa ya saya memulai ya? Dari sudut pandang kesehatan deh. Misalnya saya ambil satu indikator, yaitu penurunan angka stunting ya. Jadi pada saat Pak Ganjar dilantik, itu angka stunting di Jawa Barat itu tinggi sekali. Itu 2013 Jawa itu. Tengah. Mohon maaf. Ini Freudian slip ini. ini slip of tongue ya. Jadi jangan dianggap serius. Di Jawa Tengah angka stunting itu 37%. Tahun 2013 pada saat Pak Ganjar dilantik. Dan per hari ini angka stunting di Jawa Tengah itu sudah di angka 19,9%. Artinya sudah di bawah 20%. Artinya ini sudah di bawah target SDGs yang seyogianya itu dicapai tahun 2030. Jadi 2022 ini target 2030 sudah terlampaui di Jawa Tengah. Gitu. Itu satu hal ya. Lalu dari sudut pandang apa lagi ya, misalnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan, ini paling keren sebenarnya. Ini paling keren. Jadi pada saat Pak Ganjar dilantik, angka kemiskinan itu di Jawa Tengah itu ada di angka 14%-an. Sempat ada di angka 10, berapa, lalu bumpy ya karena ada COVID, naik ya menjadi 11, sekian, dan hari ini sudah di 10,90 sekian, yang dimana itu sudah mendekati level hampir COVID.
Bayangkan kalau saya bandingkan dengan DKI Jakarta misalnya, angka kemiskinannya melonjak dan mencapai titik di mana ini yang terburuk dalam 20 tahun dan sampai sekarang belum recover. Padahal anggarannya lumayan. Nah, ini saya nggak mau jelek-jelekin siapa, tapi kembali kepada Pak Ganjar, nah, itu adalah salah satu capaian-capaian. Nanti kita lanjutkan lagi Mas soal ini, dan saya ingat nih kenapa masukin Freudian slip tadi Jawa Barat, karena dulu nyaleknya Jawa Barat kan. Saya baru ingat. Dulu nyaleknya Jawa Barat soalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tetap, semangat. Oke, kita lanjutkan lagi nanti bagaimana membaca sinyal dari Presiden Jokowi. Tetap bersama kami di Kasih Paham.